Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang hikayat dan cerita pendek. Nih judulnya, menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Ya, oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu mengevaluasi dan merefleksikan gagasan dan pesan dalam cerita rakyat berdasarkan analisis unsur intrinsik teks. Nih, di sini ada intrinsic text. Nanti kita bahas ya tentang intrinsic text. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya teman-teman, apa yang telah kamu pelajari pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar apa aja sih tentang hikayat? Sudah mengenal ya apa itu hikayat, kemudian apa nilai-nilai hikayat, yang ada di dalam hikayat ada apa aja sih? Kemudian sudah disinggung sedikit tentang unsur intrinsik ya pada hikayat atau cerpen. Oke, nah sekarang kita akan memahami lebih lanjut tentang hikayat dan cerpen atau cerita pendek ya. Di sini kita akan membandingkan karakteristik dan plot pada hikayat dan cerita pendek. Sebelumnya nih, kita masuk dulu nih. Kita lihat perbedaan antara hikayat dan cerita pendek. Hikayat itu bagian dari eh, cerita rakyat ya, teman-teman ya. Hikayat merupakan karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa. Jadi cerita ya, nanti ada unsur intrinsik dan lain-lain. Di sini ada sastra lama Melayu. Nanti ada bahasanya nih, bahasanya bahasa arkais, teman-teman. Ya. Kemudian berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, ataupun gabungan dari sifat-sifat itu. Jadi hikayat sendiri ini eh, berisi tentang silsilah tapi sifatnya rekaan atau, fiktif ya teman-teman ya. Kemudian ada juga tentang keagamaannya, tentang sejarahnya, oke. Nah, kemudian cerita pendek atau cerpen. Cerpen ini merupakan karya sastra yang paling populer ataupun paling digemari di dunia. Karena apa? Karena cerpen ini ceritanya ya cerpen cerita pendek ya, pendek, kemudian sangat cocok untuk mayoritas orang. Cerpen sendiri itu bisa diselesaikan dalam sekali duduk. Berarti sekali baca nih kita udah bisa menyelesaikan satu cerpen, teman-teman. Cerpen juga ceritanya fiktif, sama seperti hikayat. Kemudian berfokus pada satu aspek cerita atau satu konflik pada cerita. Bedanya dengan novel, kalau novel lebih kompleks, kalau cerpen ini lebih simpel gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya sama seperti hikayat, cuma juga ada hikayat yang panjang, kompleks juga seperti novel. Oke, kita masuk ke unsur intrinsik. Apa sih itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita, baik hikayat maupun cerpen, dari dalam yang berkaitan dengan penyampaian isi cerita. Jadi, unsur intrinsik ini ada di dalam cerpen itu sendiri atau di dalam hikayat, dalam cerita. Jadi kita bisa menemukan unsur intrinsik ini langsung gitu. Temanya setelah kita baca, oh tahu nih temanya apa gitu. Ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Di sini tema itu adalah gagasan dasar cerita atau gagasan pokok yang mendasari pembuatan cerpen atau hikayat bisa.
ataupun novel bisa. Jadi kalau unsur intrinsik ini ada di hikayat, ada di cerpen, ataupun ada di novel, sama teman-teman. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelakunya atau orang-orangnya siapa aja nih di dalam cerita. Dan penokohan itu adalah karakternya, karakter dari si pelaku ya. Apakah karakternya baik, apakah karakternya antagonis, protagonis ya, ataupun dari antagonis berubah jadi protagonis dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur ini adalah jalan cerita. Jalan cerita yang dilalui tokoh dan memuat beberapa bagian, yaitu ada pengenalan, konflik, klimaks, dan resolusi. Pengenalan itu ada di awal, pasti ya, pengenalan ceritanya. Kemudian masuk nih ke konflik atau masalahnya. Apa sih masalahnya? Kemudian di eh, pusat konflik ya, di tingkat konflik ada klimaks. Itu tingkat paling utamanya dari sebuah cerita, teman-teman. Nah, setelah klimaksnya sudah mencapai, ya cerita itu sudah mencapai di konflik klimaksnya, kemudian baru penurunan konflik. Namanya resolusi, penyelesaian, begitu. Kemudian yang keempat ada latar. Di sini kalau teman-teman ketahui ya, latar ini bisa berupa keterangan waktu, tempat, maupun suasana ada di dalam cerita itu sendiri. Kemudian yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang memosisikan diri dalam cerita, yaitu sudut pandang orang pertama tokoh utama ataupun orang pertama tokoh sampingan, bisa juga orang ketiga serba tahu, teman-teman. Ya, kalau orang pertama tokoh utama pasti menggunakan kata aku. Tapi kalau misalnya orang ketiga serba tahu, biasanya menggunakan nama si tokoh. Begitu ya. Kemudian ada amanat, amanat pesan. Jadi dalam sebuah cerita tentunya penulis pasti ingin menunjukkan atau ingin menuliskan cerita itu ada pesan yang tersirat di dalamnya. Jadi pembaca bukan hanya sekedar dapat termotivasi gitu ya. Jadi dapat termotivasi itu bukan hanya sekedar hiburan begitu ya. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah cara khas penulis dalam menyajikan kisah atau dalam gaya penulisan khasnya nih dari si penulis, begitu. Kalau ini unsur intrinsik, kemudian nah kita lihat unsur ekstrinsik. Unsur yang mendasari atau melatar belakangi sebuah cerita. Jadi di dalam cerita kalau unsur intrinsik itu ada di dalam teks, biasanya kalau ekstrinsik ini tidak ada di dalam teks, teman-teman. Tapi berkaitan dengan si cerita itu sendiri, pembuatan cerita. Yang pertama ada kondisi sosial budaya, yang kedua ada keadaan alam sekitar, dan yang ketiga ada latar belakang pengarang. Nah, yang pertama, kondisi sosial budaya berhubungan dengan situasi masyarakat berupa isu yang sering terjadi di masyarakat. Misalnya saat ini sedang eh, politik politik di Indonesia lagi panas nih, misalnya. Kemudian teman-teman membuat membuat cerpen sesuai dengan apa yang ada di kondisi saat ini. Berarti tentang politik Indonesia yang sedang panas. Misalnya seperti itu. Nah, itu kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat. Ya, jadi berhubungan dengan cerita. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah membaca cerpen, coba dilihat tahun pembuatannya. Apakah berkaitan dengan kondisi sosial budaya yang terjadi saat itu? Begitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada keadaan alam sekitar. Berhubungan dengan lingkungan bentang alam untuk membentuk latar cerita. Jadi ada keadaan alam sekitar
ya, apakah penulis berada di pegunungan, apakah berada di lingkungan pantai, itu pasti berkaitan dengan cerita atau teks itu sendiri. Nanti berkaitan dengan latar dan alur, teman-teman. Kemudian yang ketiga, latar belakang pengarang. Nah, ini pasti berkaitan langsung dengan teks. Berhubungan dengan pengalaman hidup pengarang yang memengaruhi penulisan. Di sini latar belakang pengarang, misalnya pengarang sudah, berkeliling dunia, sudah ke Indonesia, sudah keliling Indonesia, sudah ke Paris, sudah ke Itali, dan lain sebagainya. Kemudian menceritakan perbedaan dari negara-negara yang pernah dia datangi. Nah, itu adalah latar belakang pengarang, berarti ada pengalaman langsung dari pengarang yang mempengaruhi gaya penulisan ataupun ide cerita itu sendiri, ya, itu unsur ekstrinsik. Baik, sekarang kita masuk ke perbedaan antara hikayat dan cerpen. Pasti berbeda antara hikayat dan cerpen, walaupun unsur intrinsik maupun ekstrinsiknya sama, ya. Di sini ada kondisi sosial budaya, konflik, tokoh, alur cerita, dan sudut pandang. Ya, kita langsung aja ya. Nah, di sini perbedaannya nih teman-teman. Kalau hikayat, kondisi sosial budayanya itu berkaitan dengan kerajaan dan nuansanya itu nuansa istana, ya. Kemudian kalau cerpen, dia lebih modern. Bisa menceritakan tentang kerajaan bisa, bisa menceritakan tentang kondisi saat ini, bisa. Jadi kondisi sosial budayanya ini lebih umum. Nah, oke, masuk ke konflik. Nah, ini hampir menyerupai juga nih. Karena hikayat tentang kerajaan, biasanya konflik atau perselisihannya itu ya antar kerajaan atau antar golongan, teman-teman. Dan penyelesaiannya biasanya berkaitan dengan peperangan ataupun kekuatan gaib ya. Ada setiap tokoh-tokohnya itu punya kekuatan-kekuatan gaib atau kekuatan-kekuatan ajaib ya. Ya, tokoh-tokohnya tuh orang sakti. Nah, di sini tuh. Nah, tapi kalau di cerpen, penyelisih penye perselisihan, mohon maaf, perselisihan dan penyelesaian masalahnya itu beragam. Karena tadi ide ceritanya itu, beragam juga gitu, tidak berkaitan langsung atau eee, tidak melulu soal kerajaan, begitu. Bisa juga tentang keadaan yang ada di kota ataupun yang ada di desa ya. Maka penyelesaian atau perselisihannya bukan hanya peperangan ataupun kekuatan gaib saja. Begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga ada tokoh. Di sini tokohnya hikayat itu tentang keluarga kerajaan. Jadi tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh kerajaan, ada raja, permaisuri, ratu, pangeran, putri dan lain sebagainya. Bisa juga orang sakti ya yang memiliki kekuatan. Berbeda halnya dengan cerpen. Cerpen ini lebih tokohnya ini lebih variatif. Bisa kerajaan, bisa orang sakti, bisa juga orang biasa, bisa juga eh, orang kantoran, anak sekolahan, itu bisa. Bebas kalau cerpen itu lebih variatif, ya. Kemudian kalau alur cerita, bedanya apa nih? Perbedaan alur cerita dari hikayat dan cerpen. Kalau di hikayat, alurnya itu alur maju. Jadi pasti menceritakan dari awal sampai akhirnya, dari lahir sampai meninggal. Misalnya seperti itu ya. Dan akhirnya pasti bahagia, happy ending. Tapi kalau cerpen, dia bisa lebih variatif. Alurnya bisa maju, bisa mundur, ataupun alur campuran. Endingnya pun atau akhirannya pun bisa bahagia, bisa juga sedih, bisa juga gantung. Ya, tuh kalau di cerpen, variatif dia. Kemudian sudut pandang. Apakah bedanya sudut pandang antara hikayat dan cerpen? Biasanya kalau pada hikayat, sudut pandangnya adalah
sudut pandang orang ketiga, jadi lebih kepada menceritakan tokoh itu dengan nama ya. Orang ketiga serba tahu. Tapi kalau cerpen, ini juga beragam. Bisa orang pertama tokoh utama, bisa juga orang ketiga serba tahu, bisa semuanya variatif beragam begitu ya teman-teman ya. Selain yang ada di sini, apakah perbedaan lain dari hikayat dan cerpen? Nah, teman-teman bisa jawab sendiri ya. Apa? Pasti masih ada. Dan ini perbedaan, belum dijelaskan persamaannya. Kalau menurut teman-teman, persamaan dari hikayat dan cerpen ini apa? Silahkan dijawab ya. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan, apa ada yang kurang jelas? Apa kurang dipahami dari teman-teman? Dan ingin ditanyakan, boleh silakan bertanya ya. Bertanyanya boleh di kolom komentar ataupun di grup ya, di grup masing-masing kelas. Oke? Hmm. Ya, di sini ada pantun sebelum menutup. Terbang rendah burung peragam, dari Huma pergi ke hutan. Budaya daerah beraneka ragam, mari bersama kita lestarikan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya setelah pembelajaran ini selesai, teman-teman tidak langsung menutup pembelajaran hari ini, tapi tetap membaca materi pada hari ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.